Halo anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, belajar secara online, tetap semangat ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, lingkungan dan manfaatnya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apabila terjadi kelainan, maka para perajin tidak bisa bekerja secara optimal. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Tulang, fraktura, patah tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi dua yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek, menembus kulit, otot. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Fisura, retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah sam. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah anak-anak, setelah mengetahui macam kelainan pada tulang, mari kita membaca bacaan dan mencari ide pokoknya. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat, jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Ide pokoknya adalah, saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar? Ya, kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Ide pokoknya adalah, pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Ide pokoknya adalah, posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih.
Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Ide pokoknya adalah, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan, bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh, siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat, punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak, atau sedikit bersandar, posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul, membentuk sudut 90 derajat. Ide pokoknya adalah, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan, agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Ide pokoknya adalah, Selain itu, pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. ide pokoknya adalah, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ide pokoknya adalah, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Ide pokoknya adalah, kamu sudah membaca bacaan di atas, bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh berikut. Lantas, apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah anak-anak, sekarang setelah kalian belajar, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menentukan ide pokok di setiap paragraf, pada bacaan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Selamat mengerjakan ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.